Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan kitab Mutammimah juz 2 tentang isim-isim mahfuz. Kemarin sempat saya baca separuh sedikit, ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasab'atul akhiratu takhtasu bid-dhahiri wa la tadkhulu 'alal mudmari. Dan bermula 7 yang akhir itu terkhusus ianya 7 yang akhir dengan isim dhahir. Wala tadkhulu dan tidak masuk ianya 7 yang akhir kepada isim mudmar. Sebelumnya jadi huruf jar itu ada 14. Ini 7 yang terakhir. Kalau 7 yang pertama itu masuk kepada isim dhahir dan masuk juga kepada isim dhamir. 7 yang terakhir yaitu mulai dari kaf, hatta, waw, kasam, ta kasam, rubba, mus dan munzu itu khusus masuk kepada isim dhahir dan dia tidak masuk kepada isim dhamir. Artinya huruf jar yang khusus menjarkan isim dhahir. Cuma isim dhahir itu macam-macam. Ini penjelasannya. Faminha, maka sebahagian darinya 7 yang akhir itu ma di sini huruf jar. Itu huruf jar la yahtasu yang tidak khusus ianya huruf jar bi dhahirin dengan isim dhahir bi ainihi dengan ainnya isim dhahir. Wahwa dianya ma la yahtasu itu kaf dan hatta dan waw. 7 yang terakhir khusus masuk kepada isim dhahir, tidak masuk kepada isim dhamir. Cuma di antara 7 itu ada huruf jar yang tidak khusus dengan isim dhahir tertentu. Artinya boleh masuk kepada isim dhahir manapun. Yang penting dia isim dhahir bukan isim dhamir. Yaitu kaf, hatta, dan waw. Boleh masuk kepada isim dhahir mana saja, tidak terkhusus. Contoh. Nahu wardatan kaddihani. Wardatan mawar kaddihan seperti dihan. Yang penting ini kaf di sini huruf jar, ad-dihani majrur. Jadi ad-dihan isim dhahir dimasuki oleh kaf. Saya lupa artinya kaddihan. Wardatan mawar kaddihani seperti dihan. Jadi kaf huruf jar, dihani majrur dengan kaf ini. Jadi isim dhahir. Wa zaidun kal asadi dan bermula si zaid itu sabit seperti singa. Jadi kaf ini huruf jar, asadi majrurnya, asadi isim dhahir bukan isim dhamir. Nah. Wa qad tadkhulu 'ala dhamiri fi darurati syi'ri. Dan kadang-kadang ini pengecualian, kadang-kadang masuk ianya kaf kepada dhamir fi darurati syi'ri pada darurat syair. Pada dasarnya kaf, hatta dan waw khusus masuk kepada isim dhahir dan boleh isim dhahir mana aja, enggak masuk kepada isim dhamir. Cuma pengecualiannya kadang-kadang sedikit sekali masuk juga ianya kaf kepada dhamir pada darurat syair, khusus pada darurat syair. Karena syair itu dia perlu kepada harus sama baitnya, sama akhirnya, segala macam. Jadi makanya yang tidak boleh pada kalam biasa, kalam nasar, kadang boleh pada kalam syair. Pantun bahasa Aceh, untuk upah pantun. Jadi dhamir dalam tadkhulu khusus kepada kaf, kembalinya kepada kaf, dan kadang-kadang masuk ianya kaf pada dhamir. Contoh hatta yang masuk kepada isim dhahir mana aja? Hatta matla'il fajri, hingga terbit fajar. Jadi hatta huruf jar, matla'i majrurnya. Matla'i isim dhahir, hingga keluar fajar. Mudhaf matla'il fajri mudhaf ilaih. Wa kaqaulihim dan seperti ucapan mereka, akal tu sama kata hatta ra'siha bil jari. Kita baca ra'si dengan jar. Karena hatta ini huruf jar yang diperselisihkan. Ada yang bilang bukan huruf jar, ada yang bilang huruf jar. Ketika kita baca ra'si berarti hatta ini huruf jar. Akal tu sama kata aku makan akan ikan hatta ra'siha hingga kepalanya ikan. Jadi akal tu fi'il dan fa'il sama kata maf'ulnya, maf'ul mansub tanda nasab fathah, hatta huruf jar, ra'si majrur tanda jar kasrah, mudhaf ra'si ha isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan ra'si. Jadi hatta masuk kepada isim dhahir ra'si.
Dan contohnya wallahi, demi Allah, warrahmani, dan demi ar-Rahman. Jadi waw huruf kasam atau huruf jar masuk kepada isim dhahir mana aja. Lafaz Allah boleh, lafaz ar-Rahman boleh. Enggak khusus harus lafaz Allah. Wallahi demi Allah, warrahmani demi ar-Rahman. Wa minha, dan sebahagian darinya huruf jar 7 yang terakhir. Itu ma yahtasu, itu ma huruf jar yahtasu yang terkhusus ianya huruf jar tadi billahi dengan lafaz Allah, wa rabba dan dengan lafaz rabba, mudhafan hal keadaan rabba itu yang dimudhafkan lil ka'bati bagi Ka'bah, auliyail mutakallimi atau bagi ya mutakallim. Wa huwa ta, dan bermula dianya ma yang terkhusus dengan lafaz Allah dan rabba itu ta. Sebahagian dari 7 huruf jar yang terakhir yang masuk kepada isim dhahir, ada huruf jar yang isim dhahirnya khusus. Nggak boleh sembarangan isim dhahir. Nggak boleh sembarangan isim dhahir, yaitu isim dhahirnya khusus lafaz Allah saja. Atau lafaz Rabba, di mana Rabba ini menjadi mudhaf ilihnya Ka'bah, atau mudhaf ilihnya ya mutakalim. 2 doang. Yaitu ta, wa huwa ta'u. Contoh, tallahi, ta rabbil ka'bati, ta rabbi, tallahi. Jadi ta ini huruf jar atau huruf kasam yang khusus menjarkan lafaz Allah atau lafaz rabba yang dimudhafkan kepada Ka'bah, atau rabba yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Tallahi demi Allah, ta huruf kasam, Allahi muqsambih majrur tanda jar kasrah. Ta rabba, ta rabbi, ta huruf kasam, rabbi majrur dengan ta kasam tanda jar kasrah, mudhaf rabbi al ka'bati mudhaf ilaih. Ta rabbi, ta huruf jar kan, atau ta huruf kasam, rabbi majrur dengan ta tanda jar kasrah muqaddarah karena berbimbang dengan harkat munasabat karena dimudhafkan kepada ya mutakalim. Mudhaf rabbi ya dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih dengan rabbi. Jadi ta enggak boleh masuk kepada selain lafaz Allah atau selain lafaz Rabb yang dimudhafkan kepada Ka'bah atau dimudhafkan kepada ya mutakalim. Makanya di sini musannif menyatakan wa nadura tar-rahmani, dan jaranglah oleh at-Tar-Rahman, jarang penggunaan dalam bahasa Arab tar-Rahman demi ar-Rahman, jarang. Wa tahayatika, dan demi hidupmu, jarang. Karena ta huruf kasam ini hayati isim dhahir yang bukan Allah, bukan Rabbi, jarang. Tar-Rahmani, ta hayatika, jarang. Demi ar-Rahman dan demi hidupmu. Wa minha ma yahtasu bizamani, dan sebahagian darinya 7 yang terakhir itu ma yang khusus ianya ma dengan zaman. Ada huruf jar yang khusus masuk kepada isim zaman, enggak masuk kepada isim dhahir selain isim zaman. Wa huwa, dianya ma yang terkhusus ia dengan zaman itu munzu dan mus. Jadi munzu dan mus huruf jar yang khusus menjarkan isim dhaman. Contoh, ma ra'aituhu munzu yaumil jum'ati. Tidak aku lihat akannya seseorang munzu yaumil jum'ati semenjak hari Jumat. Atau munzu yaumaini atau semenjak 2 hari. Ma manafi ra'aituhu. Ma manafi ra'aituhu fi'il fa'il maf'ul. Ra'aitu ra'a fi'il madhi, tu dhamir barid muttasil bina di atas dhammah pada mahal rafa' fa'il. Hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Tidak aku lihat akannya munzu. Munzu huruf jar. Ya. Yaumi majrur dengan mundu tanda jar kasrah, mudhaf yaumil jum'ati mudhaf ilaih. Atau mus juga huruf jar. Yauma ini majrur dengan mu tanda jar ya karena isim tasniyah. Begitu. Kemudian wa minha, sebahagian darinya 7 huruf jar yang terakhir itu ma yahtasu bin nakirah. Itu ma yang terkhusus yang ma dengan nakirah, dengan isim nakirah ghaliban pada kebiasaan. Ada juga di antara 7 huruf jar yang terakhir tadi yang khusus masuk kepada isim dhahir, yaitu huruf jar yang isim dhahirnya khusus nakirah, cuma masuk kepada isim dhahir yang nakirah pada kebiasaan. Wa huwa rubba, yaitu rubba. Jadi rubba ini huruf jar yang khusus menjarkan isim dhahir. Dan isim dhahir itu isim dhahir yang nakirah. Nggak boleh isim dhahir yang ma'rifah.
Nahu, bermula demikian itu seumpama rubba rajulin fid dari. Sedikit sekali laki-laki yang ada ia dalam rumah. Jadi ini rubah huruf jar yang mesti di awal kalam dan dia nggak butuh kepada muta'ala. Dan artinya juga ada yang bilang taklil, ada yang bilang taksir. Diperselisihkan yang mana yang banyak penggunaan. Ada yang bilang dia kebanyakan digunakan kepada makna banyak. Tapi di sini dalam kawakib rubba ini rubba rajulin, sedikit sekali laki-laki yang ada dalam rumah. Jadi rubba huruf jar, huruf dibina di atas fathah. Rajulin majrur dengan rubba, tanda jar kasrah. Enggak perlu muta'ala. Fi huruf jar, dari majrur dengan fi, tanda jar kasrah. Jumlah fid dari jar majrur muta'ala kepada yang dibuang pada mahal jar naat kepada rajulin, naat. Sedikit sekali laki-laki, kainen yang ada yang laki-laki dalam rumah, atau rubba rajulin sabitin, sedikit sekali laki-laki yang sabit atau yang ada yang laki-laki dalam rumah. Jadi kembali lagi, ada huruf jar yang masuk kepada isim dhahir, di mana isim dhahir itu khusus isim nakirah, yaitu rubba. Selalu ada pengecualian. Waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifradi wat tadhkiri wat tafsiri bitamyizin ba'dahu mutabikin lil makna. Dan kadang-kadang masuk ianya rubba kepada domer yang gaib ianya domer, lagi yang mulazim ianya domer. Yang mulazim ianya domer maksudnya yang tetap ianya domer bagi mufrad, bagi tazkir. Wat tafsiri, lagi yang mulazim ia bagi tafsir bitamyizin dengan tamyid sesudahnya domer, tamyid mutabikin, tamyid yang mutabakah ianya tamyid lil makna bagi makna. Waqad tadkhulu, dan kadang-kadang masuk ianya rubba kepada domer yang gaib ianya domer, gaibin kisah sifat kepada domer, lagi yang mulazim ianya domer lil ifrad dan tadhkir dan tafsir. Maksudnya begini, kadang-kadang rubba ini memang tadinya khusus masuk kepada isim dhahir, dan isim dhahir itu harus nakirah. Cuma selalu ada pengecualian, kadang-kadang rubba juga masuk kepada dhamir ghaib. Dia khusus masuk kepada dhamir ghaib, yang dhamir ghaib itu selalu mufrad. Selalu mufrad dan tazkir, yaitu hu. Dhamirnya mufrad, dhamirnya mudzakkar, enggak boleh ha, enggak boleh rubbaha, enggak boleh. Tetap rubbahu. Dhamir selalu mufrad, selalu muzakkar, dan selalu ditafsirkan dengan tamyid. Sesudah dhamir itu ada tamyid. Yang mulazim ia bagi tafsir dengan apa ditafsirkan? Dengan satu tamyid sesudahnya dhamir. Tamyid yang bagaimana? Yang mutabik. Tamyid yang sesuai ia bagi makna. Nah, jadi rubba itu masuk kepada satu dhamir ghaib, yang dhamir ghaib itu selalu mufrad dan mudzakkar, dan selalu dhamir itu ditafsirkan dengan satu tamyid sesudahnya, di mana tamyid itu sesuai dengan makna yang dimaksud dari dhamir tersebut. Nahu, bermula demikian itu seumpama qauluhu, ucapannya seorang pensyair, rubbahu fityatan, sedikit sekalinya, apanya itu fityatan? Pemudi atau pemuda-pemuda. Fityatan jamak dari fatan, fityah jamaknya, sedikit sekali pemuda-pemuda. Jadi rubba ini masuk kepada dhamir, yaitu dhamir yang tetap gaib, dhamir gaib, hu dhamir gaib, dan muladzim mufrad, artinya dhamir ini selalu hu, rubbahu.
dan selalu tazkir mudzakkar, rubbahu nggak boleh rubbaha. Dan dia ditafsirkan dengan tamnyet sesudahnya. Ini fityatan tamnyet, di mana tamnyet sesudahnya itu sesuai dengan makna dhamir yang dikehendaki. Jadi walaupun maksud dari dalam dhamir ini tasniyah atau muannas atau jamak, dia tetap hu terus. Namun yang menafsirkan dhamir ini nanti yaitu isim nakirah sesudahnya, di mana isim nakirah itu menjadi tamnyet. Kayak di sini rubbahu, padahal tamnyetnya jamak fityah, tapi tetap hu rubbahu, sedikit sekalinya apanya itu fityatan, pemuda-pemuda. Jadi rubbah huruf jar, hu isim dhamir, dibina di atas dhammah pada mahal jar majrur dengan rubbah. Nah, fityatan tamnyet. Tamnyet dari dhamir hu ini. Tamnyet mansub tanda nasab fathah. Rubbahu fityatan, sedikit sekali. Apanya yang sedikit? Pemuda. Jadi seolah-olah asalnya rubba fityatin. Waqad tuhdafu rubba wa yabqa amaluha ba'dal wawi ka qawlihi. Dan kadang-kadang dibuangkan akan rubba. Ini syair semua. Waqad tuhdafu, dan kadang-kadang dibuangkan akan rubba, wa yabqa amaluha, dan tetaplah amalnya rubba. Kapan terjadi itu? Ba'dal wawi, sesudah waw. Ka qawlihi, seperti perkataannya pensyair. Jadi kadang-kadang rubba dibuang. Cuma walaupun dibuang masih tetap beramal. Itu terjadi sesudah waw. Makanya ada istilah waw rubba. Jadi maksud dari waw rubba yaitu satu waw yang menunjukkan kepada rubba yang dibuang. Jadi walaupun rubba sudah dibuang, karena ada waw itu dia tetap rubba itu beramal. Contohnya di sini kaqaulihi, seperti ucapan pensyair, walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Walailin, sedikit malam. Jadi asalnya warubba lailin, tapi rubbanya dibuang, tinggal waw jadi lailin. Walailin, sedikit sekali malam. Kamaujin, yang ada ianya malam seperti gelombang laut. Kamaujil bahri arkha, hal keadaan gelombang laut itu yang menurunkan ia sudulahu, akan tabirnya, alaya, kepadaku, bi anwa'il humumi, dengan membawa berbagai macam kegundahan, liya betalia, supaya menguji ia. Jadi yang menjadi contoh di sini walailin doang. Wow. Gimana caranya Arabnya? Wow rubba. Wow rubba, lailin majrur dengan rubba yang mahdhuf, tanda jarnya kasrah, walailin, dan sedikit malam. Kaf huruf jar dan tasbih, maujin majrur dengan kaf, tanda jar kasrah, mudhaf maujil bahri mudhaf ilaih. Jadi jumlah kamaujil bahri jar majrur, muta'alaq kepada mahdhuf, sifat kepada lailin. Sedikit sekali malam, yang ada ianya malam seperti gelombang laut. Hal keadaan gelombang laut, arkha fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya huwa, kembali kepada nanti hal. Dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, sudula maf'ul, hukum maf'ul mansub, tanda nasab fathah, mudhaf sudulahu dhamir muttasil, dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jumlah arkha sudulahu fi'il fa'il maf'ul, pada mahal nasab, hal kepada mauji. Hal keadaan gelombang laut itu yang menurunkan ia akan tabirnya. Alayya, kepadaku, alayya jar majrur, bi huruf jar anwa'i majrur, mudhaf anwa'il humumi mudhaf ilaih. Kemudian liya betalia lam kai, nasab fi'il mudhari', ya betalia fi'il mudhari' mansub dengan lam kai, tanda nasab fathah. Dhamir dalam ya betalia takdirnya huwa jadi fa'il. Yang menjadi contoh walailin kamaujil bahri. Wa ba'dal fa'i kasiran, dan sesudah fa banyak sekali. Artinya banyak sekali dibuang rubba sesudah fa. Wa ba'dal fa'i kasiran,
dan sesudah fa banyak sekali. Maksudnya tadi di belakang dibuang rubba, tetaplah amalnya rubba sesudah waw. Kadang-kadang wakat tuhdafu, kadang-kadang tadi rubba dibuang dan masih tetap beramal sesudah waw. Ini wa ba'dal fa'i katsiran, dibuang rubba dan masih tetap beramal sesudah fa kasiran, hal keadaan banyak. Banyak kejadian rubba dibuang dan masih beramal, di mana rubba yang dibuang itu berada sesudah fa. Syair juga. Qaulihi, seperti ucapannya pensyair. Famisliki hubla qad taraktu wa murdi'in fa alhaituha anzi tamaima muhawwalin. Famisliki, maka sepertimu, artinya farubba misliki, maka sedikit sekali seperti dirimu. Siapa dirimu itu? Hubla, perempuan hamil. Qad taraktu, yang sungguh telah aku datangi. Wa murdi'en ataf kepada hubla. Dan sedikit sekali sepertimu. Siapa kamu? Perempuan hamil yang sungguh aku datangi. Dan maka sedikit sekali sepertimu. Siapa dirimu? Murdi'en, perempuan yang menyusui. Fa'alhaituha, maka aku lalaikan akannya. Akannya sepertimu. Anzi tamaima, dari bayinya. Anzi tamaim, daripada yang mempunyai ajimat. Jadi tamaim itu jamak dari tamimah, semacam benda yang digantung pada leher bayi. Fa'alhaituha, maka aku lalaikan akannya seperti dirimu. Anzi tamaima, dari yang mempunyai ajimat, dari anak kecil maksudnya. Muhawwali naik kepada zi, dari anak kecil yang sudah berumur setahun. Muhawwali. Jadi i'rabnya gini, farubba berarti. Fa jawab. Fa jawab. Gimana i'rabnya? Fa huruf ataf biasa. Jadi fa huruf ataf. Fa mislika, fa huruf ataf, cuma berada pada posisi rubba. Sehingga rubba bisa dibuang karena diisyarahkan oleh fa. Ini saya juga kurang paham sebenarnya. Karena ini bagian syair-syair. Kita kalam yang bukan syair aja masih pusing ini syair. Ini orang yang udah mendalam Arabnya, ini baru paham yang mana fa yang di depannya sudah dibuang rubba, yang mana fa ataf biasa. Kita menganggap fa ini fa ataf biasa. Cuma karena dalam kitab ini Arab dijelaskan fa ataf menggantikan posisi rubba. Jadi fa ataf misli majrur dengan rubba yang dibuang, tanda jar kasrah. Mudhaf misli kaf mudhaf ilaih pada mahal mudhaf misli kaf isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih dengan misli. Hubla badal kepada misli. Kum badal kut mubdal min badal kepada majrur tanda jar fathah karena hubla isim ghairu munsharif. Ilatnya yaitu alif ta'nif dengan alif. Hubla. Qad huruf apa? Qad huruf tahqiq. Taraktu fi'il dan fa'il. Tarak fi'il madhi itu dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Wa ataf murdi'in ataf kepada hubla. Kumataf ikut kepada ma'tuf, ataf kepada majrur tanda jar kasrah. Fa misliki hubla qad taraktu wa murdi'in. Fa ataf alhaituha fi'il fa'il maf'ul. Alhaitu alha fi'il madhi itu dhamir muttasil pada maharafa fa'il. Ha isim dhamir pada mahal nasab maf'ul. An huruf jar, zi majrur dengan an tanda jar ya karena isim asmaul khamsah. Mudhaf dzi tamaima mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena tamaima ghairu munsharif. Wadan muntahal jumu. Tamaima. Muhawwalin naik kepada zi, kum na'an ikun man'un naik kepada majrur tanda jar kasrah. Wa ba'da bal qalilan, dan sesudah bal sedikit. Kadang-kadang rubba dibuang sesudah bal dan rubba itu masih beramal, kejadiannya sedikit. Lagi-lagi syair, kaqaulihi, seperti ucapannya seorang pensyair. Bal mahi mahin qata'tu ba'da mahi mahin. Bal mahi mahin qata'tu ba'da mahi mahin.
Bahkan sedikit sekali mahi-mahin. Kok mahi-mahin apa mah-mahin? Mah-mahin. Yang benar mah-mahin. Bal mah-mahin qata'tu ba'da mah-mahin. Bahkan sedikit sekali padang tandus. Ya, mah-mahin itu semacam lapangan tandus, padang Sahara. Bal mah-mahin. Bahkan sedikit sekali padang tandus qata'tu yang aku tempuh. Ba'da mah-mahin sesudah padang yang tandus. Jadi maksudnya sedikit aku bisa melewati satu padang yang tandus kalau sudah menempuh satu padang yang tandus. Yang menjadi masalah di sini bal, sesudah bal ini ada rubba yang dibuang dan dia tetap masih beramal. Jadi bal di sini bal huruf ataf. Mah-mahin majrur dengan rubba yang dibuang. Tanda jar kasrah. Kata tu fi'il dan fa'il. Kata a fi'il madhi tu dhamir mubarid muttasil pada maharafa jadi fa'il kata tu. Ba'da dharah makan mansub dan nasab patah mudhaf ba'da mahmahin mudhaf ilaih. Jadi jumlah ba'da mahmahin dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada kata tu. Begitu i'rabnya. Wa biduhinna aqalla ka qawlihi. Dan dengan tanpanya, tanpa fa, tanpa bal, tanpa waw tadi di atas. Tanpa waw. Wa bidunihinna. Dan dengan tanpanya, tanpa waw, tanpa fa, dan tanpa bal, dibuang rubba dan masih tetap beramal, itu sangat sedikit sekali. Wa biduhinna aqalla, dan dengan tanpa waw, tanpa bal, tanpa fa, rubba dibuang dan masih tetap beramal, kejadiannya aqalla, sangat sedikit sekali. Kaqaulihi, seperti ucapannya seorang pensyair. Jadi ini aqallu kita baca. Dan sabit dengan tanpanya waw, ba dan fa, itu sedikit. Jadi aqallu isim tafsil, itu sangat sedikit sekali. Itu lebih sedikit dari kejadiannya bila ada waw, fa dan bal. Kaqaulihi, seperti ucapan seorang pensyair, rasmi darin waqaftu fi talalih. Rasmi darin waqaftu fi talalih kidtu aqdil hayata min jalalih. Rasmi darin. Rasmi darin, apa namanya? Bekasan rumah. Sedikit sekali bekasan rumah. Jadi di belakang rasmi semacam ada rubba rasmen, rubba rasmi darin. Bekasan rumah. Sedikit sekali bekasan rumah. Waqaftu fi talalih, yang aku berdiri pada puing-puingnya rumah. Qidtu, yang hampir-hampir aku. Aqdil hayata, aku habiskan akan hidup. Min jalalih, dari karenanya rumah. Masalahnya di sini rasmi. Di belakangnya nggak ada fa, nggak ada bal, nggak ada waw, tapi ada rubba yang dibuang, masih tetap beramal. Nah, jadi rasmi majrur dengan rubba yang dibuang, tanda jar kasrah, mudhaf rasmi darin mudhaf ilaih. Waqaftu fi'il dan fa'il. Nah, fi huruf jar, talali majrur dengan fi, tanda jar kasrah, mudhaf talalihi isim dhamir pada mahal jar, mudhaf ilaih dengan talali. Fi talali muta'allaq dengan waqaftu. Sedikit sekali rumah, sedikit sekali bekasan rumah yang aku berhenti dalam puing-puingnya rumah. Masya Allah, ini sampai di sini dulu, udah panjang banget. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.